anak lu udah nggak bagus deh, udah perkembangan otaknya dan segala macam udah nggak bagus. Akhirnya kejadian lah pas lahiran anaknya ini ya udah kalau hidrosepalus sama mikrosepalus kan pembesaran atau pengecilan otak. Kalau ini dia sepalusnya dia otaknya normal tapi nggak bisa berkembang sama sekali. Jadi kayak mikrosepalus tapi nggak berkembang sama sekali. Terus badannya itu makin lama ngecil terus dan cacat semuanya, nggak bisa tangannya. Keriting, lu tau tangan keriting di tangannya dia nggak normal, lumpuh nggak bisa gerak, nggak bisa sama sekali. Di situ dia gimana caranya gue mau marah sama suami gue mau ini, tapi dia itu selalu bilang aku kalau marah sama ayah boleh tanya ayah, aku tuh kayak kebungkem mulut. Dan berarti kan gue harus ngobatin bukan istrinya dulu, suaminya dulu itu ya kan, karena lo sakit banget gitu. Nah ini lebih parah ke anak ketiga. Kalau anak kedua dia jedanya 4 bulan, ini abis masa nifas langsung dibawa Jo. Jadi dia masa nifas sampai selesai itu ada di apartemen itu. Lo bayangin dikulitinnya kayak gimana tuh perempuan. Masa nifas darah ada, ya kan? Memang nggak dipakein softtek, dia pakainya kanebo Jo. Jadi biar bisa diperes tuh darah. Oh, I see. Gue bilang lo niat banget ngabisin orang kan. Ngerjain orang tuh niat banget. Dulu gue pernah begitu tapi gue menstruasi gue ambil pakai batok kelapa. Kan gue make sense dong apa yang dia lakuin sama gue. Kalau ini alirannya bukan cuma sekte nih. Ada seseorang di sini di balik ini yang memang punya ilmu yang mengharuskan cari dan dia nggak mau ngambil korban yang lain. Dia buatlah paguyuban ini. Dia buatlah sekte ini. Dan dimana orang-orangnya ini mau mengeluarkan duit karena emang yang namanya ilmu hitam sih cepet ya. Hasilnya memang cepet gitu. Dia ditidurin di satu ranjang, dimana ranjang itu yang setiap hari tuh orang ketemu ngeliatin dia kayak ditontonin aja udah. Dan itu ada 3 perempuan sama 6 laki-laki yang selalu kayak meresin kanebonya dia, gantiin lagi. Terus darahnya dia dielap, diserok, diambilin gitu. Dan itu dapet bukannya ember ya, kita bilangnya kayak di gelas itu lumayan banyak juga itu. Walaupun kan kita meres gini nggak langsung banyak ya, dapetnya kan secet dan namanya darah gitu. Ya tapi logika gue nggak kena di situ, kayak bukan manusia ini. Bukan orang. Lu mual nggak sih Pak? Dia datang aja gue bilang apa yang ada di pikiran lo, udah nggak ada rasa di situ. Dan dia pun kalau mau kencing ya kencing di tempat. Karena gak boleh pergi, takut kabur. Karena kalau toilet kan bisa aja dicabut kan. Nah itu suaminya udah mesenin itu. Jangan sampai bini gue kemana-mana. Udah kalau mau kencing lo sediain aja ember kayak apa buat dia di situ gitu. Beak aja pupaya di situ. Kan gak punya otak bagi gue udah. Udah dia selesai masa nifas. Kan udah berhenti dong mensnya. Udah gak ada darah nifasnya. Baru masuk 2 minggu, sebulan lah. Dia 2 minggu sampai sebulan itu dia udah disetubuhin sama semua member laki-laki. Dan di situ dia ngerasa kakinya dia kayak orang lumpuh karena setiap hari ngelayanin orang banyak. Dan di situ datang suaminya cuma bawa kopi. Jadi suaminya itu datang bawa kopi jajanan buat yang mainin istrinya. Dan dia cuma bilang gini, udah mulai kering belum istri gue gitu. Enggak, masih basah, berarti masih nifas gitu. Pas udah kering ya udah hajar. Dan jeda 2 bulan hamil lagi. Anak ketiga. Dan anak ketiga itu lebih miris. Karena kenapa anak ketiga tidak diizinkan dia pulang sama sekali ke rumah. Stay di apartemen itu. Yes. Dan jadi bahan semuanya. Perutnya dia dimandiin darah. Setiap ada member baru yang mau masuk kayak cowok, dia pengen jadi pembisnis hebat, ini segala macam, hubungan badan sama dia, sama pasien gue ini. Dan lo tahu gilanya apa? Dia itu dipasang kayak patung duduk gitu. Dan itu laki-laki siapa aja boleh pakai dia. Dia bilang gini, dari sekian banyak orang yang datang, aku doang yang diginiin. Dan aku baru tahu itulah jenjangnya, caranya kalau suami lo mau jadi ketua di sini. Oh.